Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah, taufik serta kasih sayangnya, sehingga Allah masih mengizinkan kita untuk tetap tinggal di buminya yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Izinkan kami dari kelompok 9 Ushul Fiqh yang beranggotakan saya sendiri, Ezra Najwa, lalu Dina Nur Azlinah, dan Anggun Lulu yang akan mempresentasikan materi kami, yaitu metode istinbat dari segi bahasa bagian 3, mutlak, muqayyad, mujmal, mubayan, zohir, dan muawal. Mutlak dan muqayyad akan dijelaskan oleh saya, lalu mujmal dan mubayan akan dijelaskan oleh Dina, yang terakhir zohir dan muawal akan dijelaskan oleh Anggun. Yang pertama adalah mutlak. Secara bahasa terminologi, kata mutlak berarti bebas tanpa ikatan atau syarat tertentu. Mutlak juga bisa diartikan lafaz-lafaz yang menunjukkan kepada pengertian dengan tidak ada ikatan atau batasan yang tersendiri berupa perkataan. Jadi intinya, mutlak adalah suatu lafaz yang menunjukkan suatu hakikat tanpa suatu qaid atau pembatas. Lafaz mutlak ini pada umumnya berbentuk lafaz nakiroh dalam konteks kalimat positif. Mutlak hanya bisa diterapkan kepada salah satu dari beberapa, tidak seluruhnya. Lalu menurut istilah, mutlak didefinisikan oleh ahli usul fiqh adalah suatu lafaz yang memberi petunjuk kepada maudunya atau sasaran pengguna lafal tanpa memandang kepada sesuatu yang banyak atau sifatnya, tetapi memberi petunjuk kepada hakikat sesuatu menurut apa adanya. Dan contoh dari lafaz mutlak pada umumnya berbentuk lafaz nakiro dalam konteks kalimat positif. Contohnya terdapat di surat Al-Mujadalah ayat 3. Lafaz rokobah yang artinya seorang budak dalam ayat fatahriru rokobah, maka wajib atasnya memerdekakan seorang budak. Pernyataan ini meliputi pembebasan seorang budak yang mencakup segala jenis budak, baik yang mukmin maupun yang kafir. Lafaz rokobah adalah nakiro dalam konteks positif. Karena itu pengertian ayat ini ialah wajib atasnya memerdekakan seorang budak dengan jenis apapun juga. Juga seperti ucapan Nabi, tak ada pernikahan tanpa seorang wali. Wali di sini adalah mutlak, meliputi segala jenis wali, baik yang berakal sehat maupun tidak. Oleh karena itu, sebagian ulama usul fiqh mendefinisikan mutlak dengan suatu ungkapan tentang isim nakiroh dalam konteks positif. Kata-kata nakiroh mengecualikan isim ma'rifah dan semua lafaz yang menunjukkan sesuatu yang tertentu. Kata-kata dalam konteks positif mengecualikan isim nakiroh dalam konteks negatif atau nafi, karena nakiroh dalam konteks negatif mempunyai arti umum, meliputi semua individu yang termasuk jenisnya. Jadi intinya mutlak adalah lafaz khas yang menunjukkan kepada makna keseluruhan dan tidak dibatasi dengan suatu sifat dari beberapa sifat, seperti lafaz kitab atau buku, rojul seorang laki-laki, tolib, pencari ilmu, dan lain sebagainya. Lafaz-lafaz tersebut merupakan lafaz-lafaz mutlak yang menunjukkan makna keseluruhan dalam jenisnya dengan tanpa memperhatikan keumumannya, karena yang dimaksud adalah hakikat sesuatu tersebut tanpa dibatasi dengan sesuatu lainnya. Dan yang selanjutnya adalah muqayyad. Kan kalau misalnya tadi mutlak itu adalah suatu lafaz yang tidak punya batas, yang tidak ada batasan. Nah, kalau misalnya muqayyad itu adalah lafaz khas yang menunjukkan kepada makna keseluruhan yang dibatasi dengan suatu sifat dari beberapa sifat. Kan kalau misalnya contoh dari mutlak tadi kan kayak misalnya rojul, abis itu kitab. Nah, itu kayak nggak jelas, jadi kayak nggak ada batasnya gitu loh. Nah, kalau misalnya contoh dari muqayyad ini kayak misalnya rojulun mukmin, atau artinya itu seorang laki-laki yang mukmin. Jadi dia tuh dibatasi gitu. Contohnya lagi kayak misalnya kitabun jadid, buku yang baru. Nah, itu dia tuh ada batasannya, jadi nggak bisa bebas kayak gitu. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Al-Khuduri Baik, muqayyad ialah lafaz yang ditunjukkan kepada suatu objek atau afrod atau beberapa objek tertentu yang dibatasi oleh lafaz tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan yang dimaksud muqayyad adalah lafaz nas yang maknanya telah tertentu karena dibatasi dengan sifat tertentu sehingga pengertiannya lebih spesifik dan pasti.
Contoh ayat yang mengandung makna muqayyad adalah siyamu syahroini mutatabi'ain dalam surah Al-Mujadalah ayat 4. Lafaz siam pada ayat tersebut merupakan lafaz muqayyad dengan dibatasi dengan 2 bulan berturut-turut dan sebelum bercampur dan istimta dengan istri yang dizihari. Dan yang selanjutnya adalah hukum lafaz mutlak dan muqayyad. Prinsip dasar yang harus diperhatikan terhadap lafaz nas mutlak dan muqayyad ini adalah lafaz mutlak tetap terletak pada mutlaknya selama tidak ada dalil yang memberikan qayd atau batasan, begitu pula sebaliknya. Jika lafaz mutlak terdapat suatu dalil yang memberikan qayd, maka tidak mutlak lagi. Dengan kata lain, lafaz mutlak akan berubah menjadi muqayyad dengan adanya qayd sebagai penjelasan. C, yaitu mujmal. Secara etimologi, al-mujmal berarti global atau terperinci, secara umum dan keseluruhan, atau bisa juga sekumpulan sesuatu tanpa memperhatikan satu persatuannya. Sedangkan menurut istilah ada beberapa pendapat dari para ulama, diantaranya yaitu menurut Hanafiyah, yang kedua yaitu menurut jumhur ulama usul fiqh, dan yang ketiga menurut Zakiyuddin Sya'ban atau guru besar dalam bidang syariah. Yang pertama, menurut Hanafiyah, mujmal adalah lafal yang mengandung makna secara global, di mana kejelasan dan maksud rinciannya tidak dapat diketahui dari pengertian lafal itu sendiri, melainkan melalui penjelasan dari pembuat syariat, yakni Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Yang kedua yakni menurut jumhur ulama usul fiqh, mujmal adalah perkataan atau perbuatan yang tidak jelas petunjuknya. Yang ketiga, menurut Zakiyuddin Sya'ban, yaitu lafal yang tidak bisa dipahami maknanya kecuali dengan penafsiran dan penjelasan dari penyampaian atau pembuat lafal mujmal itu sendiri. Dari sini bisa disimpulkan bahwa pengertian mujmal dari beberapa pendapat, tapi substansinya saling melengkapi dan maknanya saling berkaitan, yaitu suatu lafal yang maknanya belum jelas, yang belum bisa dipahami maksudnya, dan untuk mengetahui harus ada penjelasan dari yang lainnya. Penjelasan ini disebut al-bayan, baik penjelasan dari Allah langsung atau penjelasan dari Rasulullah. Kemudian ada pembagian al-mujmal. Al-mujmal jika dilihat dari segi penyebab kemujmalannya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu lafal yang mengandung makna lebih dari satu dan tidak ada makna yang menentu untuk diketahui atau kata lain lafal itu atau mushtarak. Yang kedua yaitu lafal-lafal yang dinukilkan oleh syari dari arti kata secara bahasa yang sudah dikenal dan dialihkan menjadi istilah khusus atau teknis dalam hukum yang dikehendaki syari, seperti kata-kata sholat, zakat, dan haji. Padahal di kalangan orang Arab kata-kata ini sudah umum diucapkan oleh mereka. Kemudian syariat datang dan menghendaki makna khusus, yakni yang terkait dengan hukum, sehingga makna tersebut tidak bisa diketahui penjelasannya, dan makna tersebut disebut dengan mujmal. Oleh karena itu harus ada penafsiran yang menjelaskan arti kata sholat, juga rukun, syarat, dan tata cara lainnya. Yang ketiga yaitu lafal yang maknanya asing ketika digunakan, seperti kata al-halu'ah dalam firman Allah surat Al-Ma'arij ayat 19 yang artinya sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesal dan kikir. Pada ayat itu disebutkan kata al-halu'ah yang memiliki arti sangat keluh kesah dan sedikit sabar. Kata ini disebut mujmal karena lafal yang asing tidak dapat diketahui kecuali syari sendiri, mengingat syari sendiri yang mensifati manusia dengan kata ini, yaitu kata al-halu'ah. Selanjutnya yang D yaitu mubayyan. Secara etimologi, al-mubayyan adalah yang menjelaskan atau yang merinci. Ada pendapat menurut ahli usul fiqh. Yang pertama, al-mubayyan adalah upaya untuk menyingkap
ungkapan makna dari suatu pembicaraan kalam serta menjelaskan secara terperinci hal-hal yang tersembunyi dari pembicaraan tersebut terhadap orang-orang yang dibebani hukum mukallaf. Kemudian yang kedua adalah yaitu mengeluarkan suatu ungkapan dari keraguan menjadi jelas. Dari kedua pendapat tersebut disimpulkan bahwa mubayan itu memiliki arti lafal atau perkataan yang sudah jelas maksudnya setelah mendapatkan penjelasan dari lainnya, baik dari Allah langsung maupun penjelasan dari Rasulullah SAW. Kemudian ada pembagian al-mubayan. Pembagian al-mubayan itu ada beberapa. Yang pertama, menjelaskan isi Al-Quran, antara lain merinci ayat-ayat global, misalnya hadis fi'liyah Rasulullah SAW menerangkan tata cara sholat yang diwajibkan dalam Al-Quran, seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 110. Pembagian yang kedua yaitu membuat aturan tambahan yang bersifat teknis atau suatu kewajiban yang disebutkan pokok-pokoknya di dalam Al-Quran. Misal, masalah li'ain, yaitu seorang suami menuduh istrinya melakukan zina, tetapi suami tersebut tidak bisa menghadirkan 4 orang saksi, padahal istrinya tidak mengakuinya. Maka, jalan terakhir yang harus ditempuh yaitu dengan cara li'ain. Pembagian yang ketiga yaitu menetapkan hukum yang belum disinggung dalam Al-Quran. Contohnya hadis riwayat Al-Nasa'i dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda mengenai keharaman memakan binatang buruan yang memiliki taring dan burung yang memiliki cakar, sebagaimana dijelaskan dalam hadis. Kemudian ada hukum mengamalkan mujmal dan al-mubayan. Ulama usul fikih menyatakan bahwa lafal yang mujmal tidak bisa dijadikan hujah atau tidak bisa diamalkan sebelum ada dalil yang menjelaskannya, yaitu mubayan. Oleh karena itu, selama tidak ada dalil yang menjelaskan atau mubayan, maka lafal yang mujmal selamanya tidak bisa dijadikan hujah atau tidak boleh diamalkan. Selanjutnya, pengertian zohir. Zohir adalah suatu lafaz yang dengan mendengarkan lafaz itu, pendengar bisa langsung mengerti apa maksudnya tanpa perlu berpikir dan tidak bergantung pada petunjuk lain. Hukum yang jelas itu wajib diamalkan menurut sesuatu yang tampak jelas, selama tidak ada dalil yang menghendaki selain hukum yang tampak jelas, karena asal sesuatu itu tidak dapat memalingkan lafaz dari lahirnya, kecuali ada dalil yang menghendaki hal itu, bahwasanya hukum yang jelas mungkin menerima takwil, artinya memalingkan asal dari lahirnya dan menghendaki arti lain daripadanya. Ditaksis dan jika mutlak mungkin bisa diberi ikatan, dan jika hakikatnya mungkin bisa diberi bahwa yang dimaksud dengan itu adalah majasi. Maksudnya adalah suatu lafaz yang bisa diartikan dengan 2 makna, tetapi tinjauan dari segi bahasa menunjukkan bahwa salah satu maknanya arti lebih jelas atau lebih menonjol pada lafaz tersebut daripada makna lainnya. Hukum zahir. Zahir itu adalah dalil syar'i yang wajib diikuti, kecuali terdapat dalil yang menunjukkan lain daripadanya. Maksudnya adalah apabila kita terdapat alasan yang kuat untuk mendorong pertakwilan sesuatu lafaz, maka lafaz zahirlah yang dipakai sebagai dalil dan wajib kita ikuti. Selanjutnya mu'awwal. Mu'awwal tuh menurut kamus istilah fikih adalah memindahkan
makna lafaz Al-Quran kepada yang mungkin dapat diterima oleh akal dari makna harfiahnya. Istilah mu'awwal lainnya adalah suatu usaha untuk memahami lafaz-lafaz Al-Quran melalui pendekatan memahami arti atau maksud sebagai kandungan dari lafaz tersebut. Dengan kata lain, mu'awwal berarti lafaz yang berisi beberapa alternatif kandungan makna yang bukan makna lahiriah. Bahkan penggunaan kata mansyur kadang diidentifikasikan dengan tafsir. Hukum mu'awwal, landasannya itu umum takwil, adalah mengamalkan dalil sesuai konteks bahasanya dan mengambil ketetapan hukumnya. Takwil tidak mencangkup berbagai kemungkinan yang berasal dari akal, bukan bersumber dari bahasa. Takwil tidak dapat dikecualikan dengan dalil. Jadi untuk menghindari dari kesalahan dalam berijtihad, juga sebagai cara mengistinbatkan hukum dari nas dengan menggunakan takwil. 1. Jika dari nas itu sudah tentu mengandung hukum jelas dan dalalah qot'i, maka tidak boleh ditakwilkan dengan akal. Jika arti nas yang zohir itu berarti umum atau berarti zonni yang tidak pasti, wajib diamalkan sesuai maknanya. C. Dibolehkan mengubah arti dari zohir kepada arti yang lain sepanjang berdasarkan pada dalil. Bahkan diwajibkan untuk mengkompromikan berbagai nas yang saling bertentangan. Syarat mu'awwal. 1. Lafaz yang hendak ditakwilkan itu mengandung beberapa pengertian. Dilihat dari segi bahasa seperti makna, hakikat, dan makna majazinya. 2. Ada dalil atau tidak yang menunjukkan bahwa yang dimaksud oleh si pembicara bukan makna zohirnya, tetapi makna yang bukan zohir. Implikasi penerapan hukum zohir dan mu'awwal. Pertama, pertentangan suatu lafaz kepada maksud lain dapat dilakukan dengan semata pemahaman lafaz. Dalam ushul fiqh, cara ini disebut menggunakan kaidah mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafah. Bentuk kedua, pertentangan kepada maksud lain tidak dengan semata-mata pemahaman lafaz, tetapi tergantung ada pemahaman alasan hukum atau ilat. Cara penentangan lafaz ini menggunakan kaidah qiyas. Oke, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.